di video review amatiran kita. Aku Aldio amatiran 1 dan temanku Fania amatiran 2. Hari ini kita akan mereview apa? Kita akan mereview debutnya, feature film pertamanya. Siapa? All Too Well. Ya, Maggie Gyllenhaal. Ya, Maggie Gyllenhaal. Bukan Lost. Jack Gyllenhaal. Bukan Jack ya? Bukan Jack Gyllenhaal. Yes. Itu adalah The Lost Doctor. The Lost Doctor ini mengikuti perjalanan Lida, seorang profesor yang sedang liburan sendiri di Yunani. Di sana dia ketemu dengan Nina, seorang ibu muda yang mengingatkan dia dengan zaman dia masih muda dan harus mengurus 2 anak sendirian pada saat dia muda. Kemudian selama liburan ia akan merefleksikan kehidupannya saat menjadi ibu muda dulu yang penuh gejolak. Secara sinopsis film ini tuh udah menggambarkan banget ya. Kalau temanya itu memang motherhood, womanhood juga. Ini adalah tipikal film yang emosinya tuh lumayan kompleks, penggambaran karakternya tuh lumayan kompleks. Jadi sama kayak Spencer ya, hampir mirip. Mirip sama Spencer, cuman bedanya kalau Spencer tuh lebih ke kayak tragedi gitu kan. Jadi kayak penderitaannya satu orang. Kalau ini tuh lebih ke kayak dinamikanya sih, menurut aku. Jadi kayak semacam naik turunnya kehidupannya Lida ini, waktu dulu dia muda sampai sekarang dia tuh udah umurnya tuh 60-an. Jadi kayak semacam dia tuh merefleksikan dirinya dia di masa lalu gitu. Dan menurut aku penggambarannya Lida ini tuh amat sangat jujur sih, tanpa judgement menurutku. Kayak mereka tuh cuma nampilin itu tuh as it is, benar as it is, apa adanya. Dan menurut aku tuh jadi bikin aku yang nonton itu tuh sangat nyaman sih ngikutin perjalanannya Lida. Merasa relatable gitu? Aku kan belum punya anak, jadi bukan relatable gimana, dan aku bisa berempati sih sama perjalanannya Lida. Dan mungkin satu hal yang menyenangkan buat aku tuh adalah film ini tuh berasa banget terlepas dari male gaze gitu. Maksudnya male gaze? Male Selama gaze film itu, ini kan? iya. Jadi biasanya itu film-film dengan yang di directory, yang dipimpin oleh director cowok itu biasanya itu tuh secara nggak langsung itu tuh portraying cewek itu tuh dari perspektifnya mereka. Misalnya ini kita ngomonginnya seorang ibu ya, gitu. Ada beberapa film yang portraying seorang ibu tuh harus yang kayak a certain way gitu. Misalnya kayak harus selalu bisa handle anaknya, harus selalu taking care of them, kayak tanpa mungkin berbuat kesalahan. Gitu. Ideal motherhood. Ya, itu kayak the idea of perfection dari perspektifnya cowok tuh mungkin seperti itu. Pasti itu tuh feel-nya tuh beda sama mungkin film seperti The Lost Daughter yang direkturnya tuh cewek dan juga seorang ibu gitu. Karena emang dia tuh jadi lebih bisa menurutku menampilkan kenyataannya itu tuh lebih dekat gitu sih menurut aku. Sebagai film feature length pertama dia sebagai penulis dan sutradara ini cukup bagus sih menurutku. Maksudnya kuat banget dari plot dan dari karakterisasi juga kuat semuanya dan nggak kelihatan kayak first. Iya, kalau aku sih nggak kayak pertama kali ya, nggak kelihatan sih. Oh ya, kan kamu bilang kalau kamu nonton film ini kan lebih rasa terikat ya, lebih nyaman ya. Nah, kalau aku ada di sisi yang berseberangan. Kebalikannya, what? Tapi nanti deh, aku jelasin nanti aja. Selain direkturnya yang kita udah lumayan kenal ya, Maggie Gyllenhaal. Kenalnya mungkin sebagai aktris ya sebelumnya ya. Film ini tuh juga banyak nama besar lainnya kayak Olivia Colman. Tepuk tangan, Al. Olivia Colman. Olivia Colman selalu filmnya spektakuler semua. Iya. I agree sih. So far Olivia Colman itu tuh biasa lebih tepatnya. Dan dia tuh bisa ngasih mood gitu loh ke filmnya menurut aku sih. Kayak The Favorite kan bukan film yang mainstream. Iya benar. The Father itu juga bukan film yang mainstream. The Favorite aku suka dia di The Favorite sih. Actingnya Iya. Gitu ya. Di sini bagus kok, di sini bagus. Di sini bagus sih. Ada Dakota Johnson sama ada Jessie Buckley. I think kayak dari 3 nama ini aja menurutku tuh udah sangat amat mewakili cast-nya emang yang menurutku sih cast-nya itu tuh nyambung
kayak chemistry-nya dapet lah ya. Believable banget cerita yang mereka sampaikan. Dan film ini juga based on novel. Dengan nama yang sama juga tuh. Dengan nama yang sama, novelnya penulisnya Elena Ferrante. Tapi filmnya sendiri itu ceritanya, sampai gini cerita nih. Filmnya itu tuh memang agak sedikit berbeda dengan bukunya. Oh nggak salah di endingnya pun berbeda. Karena waktu dulu si Maggie itu tuh minta izin nih sama Elena. By the way, Elena nih anonim loh. Kayak nggak ada yang tahu siapa itu Elena. So waktu si Maggie ini minta izin sama si Elena ini buat bikin filmnya, Elena tuh bilang, oh ya nggak apa sih, kayak as long as kamu tuh direkturnya dan kayak ya kamulah kamulah yang nerjemahin kayak bukunya ke silver screen tuh pasti ada hal yang berbeda kan, nggak mungkin sama plot. Jadi kayak terserah kamu aja lah gitu. Dan buat aku tuh itu sesuatu yang amat sangat jarang karena biasanya kalau novelnya oke, terus dijadiin film, itu kamu tuh nyerahin posisi writer ke direkturnya itu tuh kayak amat sangat menegangkan. Biasanya tuh bukan ide yang bagus gitu loh. Kayak Twilight gitu. Kamu udah nungguin lo ngomong gitu. Biasanya tuh writer aslinya tuh tetap ikut nulis skrip. Di sini pun kayaknya tuh si Elena tuh ikut, but then kayak dia tuh bukan penulis utamanya gitu loh. Penulis utamanya tuh Maggie. Si Elena nih I think cuman kayak overseeing aja, cuman kayak reviewing gitu doang. Filmnya jadi seperti itu tuh menurut aku tuh ya Maggie tuh udah sukses satu poin sih menurutku. I think at this point tuh pretty obvious kalau aku tuh amat sangat suka film ini. Jadi of course. Bilang dari awal video ya. I love the perspective presented in this movie. Kayak aku amat suka hal-hal yang kayak gini. Terutama mungkin karena aku tuh ada di fase dimana aku tuh lagi divining peran aku tuh sebagai wanita dewasa dan mungkin juga nantinya sebagai ibu gitu. Jadi ya itu buat aku tuh jadi gampang sih masuk ke emosinya. Terus juga ikut empati sama apa yang Lida rasakan. Karena aku yakin sebenarnya tuh semua wanita dewasa yang ada di fase aku pasti tuh punya kegalauan itu sih. Aku tuh lebih penasaran perspektif kamu sih Al, karena kayak kalau aku of course karena aku cewek dan sebagainya gitu. But then kalau dari sisi kamu nonton ini pengalamannya kayak gimana? Aku pertama kali tahu cerita konflik utamanya si Lida ini pas dia flashback itu toh. Aku suka banget sama perspektifnya. Maksudnya kan seingatku jarang sih film yang bawa motherhood tapi tidak dengan sempurna. Maksudnya bukan motherhood yang sempurna. Ngeliatin messinya. Sisi gelapnya motherhood itu terutama yang temanya menganggap anak sebagai beban itu aku baru pertama kali sih nonton di film ini. Itu tuh kayak tabu tau gak sih kalimat itu menganggap anak sebagai beban. Khusus untuk film ini ya. Nah itu aku gak pernah nemu di film Hollywood lainnya. Aku gak tahu apa sudah ada atau belum ya. Yang jelas itu buat aku fresh banget sih dan ya berani. Aku salut sama si Maggie yang berani ngangkat topik ini ya. Ini kan meskipun nanti bakal banyak yang ngehujat, tapi dia berani ngangkat isu ini itu menurutku bagus banget. Terus juga di eksekusinya juga oke sih. Menurutku yang terutama di scene flashbacknya itu dapat banget kenapa si Lida ini merasa terbebani dengan anak atau karirnya dia karir apa kuliah ya? Karir dia tuh kayak lagi cari PhD atau lagi cari S3 kayaknya. Berarti kuliah. Nah itu tergambar dengan oke banget sih menurutku. Cuma ya memang kalau secara mungkin merasa lebih relate ya. Kalau aku dari sisi cowok mungkin kan nggak bisa terlalu relate. Nah jadi kadang itu aku nggak tahu sih kenapa pas nonton film ini tuh kayak ada feeling gak nyaman. Aku pertama tak kira cuma aku tau sih, ternyata ada beberapa orang yang mayoritas yang memang laki sih. Mungkin karena penggambarnya kan agak dark ya nggak sih? Agak dark di present time-nya. Kita kan kaget dengan sikap Lida yang tiba-tiba loh kok gini, loh kok diambil itu. Nah itu mungkin
menambah rasa tidak nyaman. Tapi rasa nggak nyaman ini bukan berarti hal yang negatif ya. Itu kayak misal Spencer kan juga nggak nyaman, tapi itu ada hal yang positif. Jadi tergantung perspektif kalian aja sih. I think mungkin kalau misalkan ada yang merasa nggak nyaman, ini kalau dari analisisku ya, mungkin karena film itu tuh menampilkan the ugly side of motherhood, ya, mungkin itu ya kan. Dan womanhood juga. Kayak ini kita spoiler nggak apa ya. I mean kayak salah satu hal yang mungkin Lida itu tuh regret in her younger self itu tuh mungkin adalah bagian dimana di saat dia tuh berusaha ngejar karir, terus kayak dia tuh nggak ada yang bantuin ngurus anaknya. Akhirnya pelampiasannya dia, tempat dimana dia tuh mungkin bisa dapat perhatian itu tuh adalah dengan having affair. Ya nggak sih? Karena itu dia kayak, kayak dia tuh nggak dapat bagian itu tuh di rumah, karena di rumah tuh dia tuh udah ribet ngurus anak, dan suaminya tuh sibuk dan sebagainya. Aku nggak tahu ya suaminya tuh nggak seberapa ya diceritain. But then aku mungkin berusaha memahami kayak ya sebenarnya si Lida ini sebagai orang, sebagai suatu pribadi, dia tuh punya kebutuhan juga di luar dari dia tuh memenuhi kebutuhan anak-anaknya. That's why kayak itu di akhirnya dia keluar berusaha ngejar karir, berusaha kayak dapat affection mungkin dari, sebenarnya itu hal yang salah kan ya. She's having affair. Tapi ya dia butuh merasakan itu mungkin supaya dia tuh bisa kayak tetap waras, paham gak sih? Mungkin karena banyak dilema moral ya. Iya benar. Itu yang bikin ya bagi sebagian orang mungkin agak-agak nyaman, karena itu kan mungkin bukan semestinya dilakukan. Dan mungkin juga itu tuh akhirnya nyambung ke masalahnya si Nina, di mana Nina itu adalah ada di fase dimana dulu tuh Lida itu tuh muda, benar, dan dia pun tuh di masa lalu, benar. Dan ada satu scene kan yang si Nina itu bilang kayak anaknya tuh abis nangis, kayaknya dia tuh kayak ribut karena bonekanya hilang, tau nggak sih, yang diambil sama Lida. Terus kayak yang si Nina tuh mau nurunin anaknya karena dia capek gendong, but then anaknya tuh nggak mau turun, dan dia tuh yang kayak oh my god, sometimes you drive me crazy. Nina tuh bilang gitu ke anaknya. Sometimes kayak a mother itu tuh stuck with their kids tanpa adanya mungkin bantuan dari orang lain, yang benar-benar kayak stucknya tuh yang sampai kayak kamu tuh notok jedok, you don't know what to do anymore gitu loh. Dan kamu tuh kayak kesal sama itu, but then kamu merasa bersalah karena kamu tuh kesal sama anak kamu sendiri. When you're not supposed to feel that way about your kids. Paham gak sih konfliknya di sini? Orang merasa gak nyaman tuh karena melihat itu kali ya. Kayak semacam, loh, you're not supposed to do that, right? Like you're a mother, you're supposed to love your kid. But then kayak kamu tuh malah marah atau mungkin kayak ngerasa pengen ninggalin anakmu because kamu ngerasa sumpah. Mungkin karena kita ada dididik ini ya, kok motherhood yang perfect itu, motherhood tuh seharusnya seperti itu, harus cinta. Yes, exactly. Sebenarnya aku tuh punya teori loh, kayak abis aku nonton The Lost Daughter tuh berapa kali ya? Kayak sekali deh. Oh, tak kira kalau kita mau nge-review tuh sometimes aku tuh nonton 2 kali atau aku abis nonton pertama itu tuh aku mikir The Lost Daughter itu adalah metafora gitu loh. Metaforanya si Lida? Bukan. Aku awalnya kira metaforanya Lida, but then abis filmnya selesai aku tuh mikir The Lost Daughter itu maksudnya itu adalah bonekanya anaknya Nina. Menurut aku kan sebenarnya trigger dari kekacauan liburannya mereka itu kan waktu si Elena hilang. Elena tuh anaknya Nina. Elena tuh hilang, nggak tahu kemana. Yang Dakota nyari bingung banget. Dakota, cuma Nina nyari bingung banget. Yang nemuin itu adalah Lida, dibalikin ke ibunya, tapi ternyata bonekanya hilang. Bonekanya anaknya tuh hilang, dan later we know kalau ternyata Lida itu yang ngambil bonekanya yang bunyiin gitu. Tapi emang abis boneka itu hilang kan memang si Elena anaknya Nina ini jadi amat sangat rewel gitu loh, dan susah behaving lah. Ada di beberapa scene dimana kayak keselnya si Elena karena kehilangan boneka itu dilampiasinnya tuh ke Nina. Kayak gitu. Jadi kayak dia tuh nyiram ibunya lah atau gimana lah, kayak pokoknya she's not behaving well lah gitu. Dan sepanjang film tuh juga kan ditunjukin kalau berhari-hari nih mereka tuh masih nyari boneka itu karena anaknya itu tuh nggak mau diam tanpa boneka itu.
Sedangkan si Lida ini tetap nyimpen boneka itu gitu. Ya itu aku nggak ngerti sih sebenarnya kenapa. I think itu tuh mungkin kayak semacam Tes. token of memories. Spekulasi aku sih karena satu, dia tuh pengen kayak ngerasa punya satu bagian dari apa yang ngingetin dia ke masa lalu. Kedua, aku ngira dia tuh pengen involve lebih jauh sama Nina. Karena semacam dia tuh punya satu hal yang mereka cari dan dia tuh bisa aja tuh playing hero dengan nemuin lagi atau gimana. Jadi kayak dia tuh punya hubungan lebih lanjut sama Nina gitu. Dan yang ketiga sih aku kira dia tuh iseng aja. Kalau aku baca di Wikipedia, itu alasannya dia ngambil itu karena melihat ya emang trigger masa lalu sih, dan si Elena itu, si Lydia tuh melihat Elena tuh menyiksa bonekanya Oh, dan ngingetin dia ke dulu sama anaknya. anaknya. Benar ya. I remember that one. Iya, itu masuk akal juga sih. Dan aku berpikir karena boneka itu hilang, terus akhirnya si Elena ini jadi cranky. Cranky-nya tuh dilampiaskan ke Nina. Nina ini tuh jadi Stres. akhirnya tuh stres dan dia akhirnya punya affair ya kan. Affairnya ketahuan sama Lida. Panjang banget kan gitu. So I think kayak sebenarnya the lost daughter tuh kayak the real lost daughter itu adalah si boneka ini. Because at one point Nina tuh bilang iya kayak si Elena tuh sayang banget sama bonekanya tuh udah kayak anak sendiri gitu. So I feel like karena boneka tuh hilang, kayak si anak itu jadi kehilangan juga sesuatu kan, dan itu tuh kayak punya chain effect gitu loh. Aku tuh mikirnya tuh kayak gitu. But then aku rasa tuh lebih masuk akal kok jelasin tentang anaknya Lida. Kayak Lida yang kehilangan relationship sama anaknya abis dia itu tuh divorce sama suaminya, ya nggak sih? Habis dia ninggalin anaknya tuh. Ya aku apresiasi lagi itu Dakota Johnson. Menurut aku dia dapet sih menggambarkan apa ya, menggambarkan fragile-nya jadi ibu muda kayak gitu. Aku rasa range actingnya dia itu tambah luas setelah dia bawa Nina ini. Karena sebelumnya aku cuma tahu dia acting jadi apa sih gitu loh. 50 Shades of Grey. Terus Jessie Buckley. Menurutku Jessie Buckley itu dapat banget. Dapat banget kayak apa ya? Aku tuh suka ngeliat gimana caranya dia tuh nerjemahin frustasinya dia. Itu tuh sebagai yaitu dia profesional yang lagi ngejar karir dan sebagai ibu. Karena kayak dia tuh in between gitu loh, kayak dia itu tuh kesel sama anaknya tapi dia tuh bukan yang kasar atau yang kayak benci gitu. Tapi dia harus ini toh, maksudnya sebagai ibu dia punya responsibility. Again aku ngerasa kayak apa yang mereka tampilin itu tuh sebenarnya tuh menggambarkan apa yang terjadi di banyak wanita dewasa. Cuman mungkin nggak banyak orang yang ngobrolin itu aja sih, karena ya again mungkin terpaku sama gambaran kalau ibu tuh harus A, B, C, D, E, F, G gitu. Sedangkan kayak sometimes kan orang lupa ibu tuh juga manusia doang gitu. Sama sih aku. Ya sama aja kayak sama aku. Gampang banget ya kerjanya. Sama sih aku. Aku tahu aku yang idein film ini. Ya, film kan bagus. Dakota ya ada beberapa scene yang dia stres itu dapat feelingnya. Tapi emang aku paling suka sama Jessie Buckley sih, sama menurutku dia yang paling frustasinya dapat banget, kayak dilemanya dapat banget, karena dia kan maksudnya waktunya dia kan, masanya itu kan yang paling menentukan dia apa harus fokus ke anak-anak atau fokus ke karir, itu dapat banget. Kalau visual gimana Al? Ya visual tuh sebenarnya nggak banyak komen sih, karena ini kan tentang liburan ya, refreshing. Tapi seru loh kayak scene-nya si Lida itu tuh yang lagi nyetir sendirian ke villanya dia di pinggir pantai, terus ada kayak lagu, itu seru banget loh, itu vibes. Iya, aku yang suka tuh yang ya pas dia pertama kali ke ini loh, ke penginapannya, terus itu kan ternyata deket sama Mercusuar. Oh iya Mercusuar, benar. Nah itu unik aja sih, itu kayak dia tidur terus ada jangkrik ya. Dia buka jendela tapi ternyata banyak serangga gitu. Tapi tuh soundnya bagus sih, maksudnya pas dia tidur kan masih kerasa ombaknya, terus suara mercusuarnya. Itu aku suka, sama suasana pantainya juga. Kayak seolah-olah kita juga lagi liburan di sana.
Vibes-nya tuh dapat banget, I agree. Dan kayak lokasi yang dipilih itu tuh beneran oke sih, kayak semacam bukan liburan yang kayak riuh gitu, tapi liburan yang kayak Privat. tenang, kayak gitu-gitu. Karena basically yang di pantai itu cuman keluarganya, cuman Lida sama keluarganya si Nina doang kan. Sebenarnya ada satu interview yang kayak nge-breakdown scene-scene-nya, yang cerita nih Maggie, scene-scene-nya The Lost Daughter, dan itu tuh menarik sih. Setiap scene itu tuh benar-benar dia pikirin sedetail mungkin sih, which makes me like really appreciate her effort ya. Mungkin juga karena cerita yang dia pilih ini tuh amat sangat dekat dengan dia juga, makanya dia tuh kayak bisa segitunya belain film ini. Terus film ini tuh ngikutin point of view-nya Lida kan. Jadi mungkin kamu berasa juga banyak scene-scene yang overlapping. Kayak masa lalu, masa depan tuh overlapping. Even suaranya tuh overlapping juga. Suaranya sih yang paling kadang. Iya. Ini loh, kok suara dari masa lalu. Dimana menurutku tuh itu tuh amat sangat unik dan menyenangkan sih. I mean, kalau misalnya gimana ya? Kalau menurut aku tuh ya cara kerjanya memori orang tuh kayak gitu. Kayak misalkan kamu ke-trigger sesuatu tuh, sometimes kamu tuh langsung kayak zut balik ke belakang gitu. Kamu tetap dengar, kamu tetap tahu apa yang terjadi di masa ini, but then kayak kepala kamu tuh kayak udah di masa lalu. Udah hilang. Overlappingnya menurutku masih apa ya, supporting the story gitu loh, nggak cuman asal flashback. Bener, yang mengingatkan aku sama film apa inisialnya? Suicide Squad. Aku juga merasa nggak terganggu sih sebenarnya kalau masalah overlapping itu. Menurutku malah lebih kerasa lebih natural. Memang cuma merasa natural. Ya memang cuma awal-awalnya sih kayaknya yang bikin agak sedikit bingung, tapi lama-lama ya kita terbiasa ya. Oke, menurutku filmnya memang bagus sih, ya punya pesan moral yang dalam banget. Agak dark, dark sih. Maksudnya lebih ke twisted. Apa ya? Twisted mungkin. Ya. Kalau ditanya apa aku enjoy nontonnya, aku gas loh. Aku gas. Ya aku nonton itu pas malam sih, jadi pas itu aku nonton itu agak sedikit bosan. Soalnya memang jarang, gak banyak yang terjadi loh di 1 jam pertama. Ya asli sampai 1 jam 30 menit, 1 jam 45 menit itu gak banyak yang terjadi. Jadi memang aku butuh 2 kali nonton, pas malam sama pas pagi. Aku lebih dapat feelingnya pas pagi sih. Ini mungkin kalau kalian yang mau nonton lebih baik nonton pas pagi-pagi. Pas kalian baru bangun masih seger, itu. Jangan nonton kalau capek sih menurutku. Soalnya ini juga penuh. Ini kan juga sama kayak Spencer, penuh emosional. Iya benar. Emosional bukan emosional yang positif, jadi mungkin lebih baik pas kalian seger 100%. Ya pace-nya menurutku pelan banget sih. Mungkin ya tujuannya, aku rasa ini tujuannya biar penonton lebih fokus ke personality-nya Lida, masalah yang dihadapi Lida, makanya tidak banyak yang terjadi. Jadi bisa jadi yang nonton bisa fokus sama gejolak emosinya si Lida. Aku paham itu tujuannya. Ya kalau misalnya ditanya sih, aku sebenarnya lebih suka flashbacknya sih daripada present time-nya aslinya. Ya karena ya wajar ya, flashbacknya kan banyak yang terjadi, konfliknya banyak, lebih fast pace. Mungkin kalau orang awam kayak aku mungkin lebih suka langsung melihat kejadiannya secara pada saat itu juga. Kalau ini kan lebih ke refleksi toh. Jadi kalau misalnya kita langsung ngalami harus milih ini atau ini, itu mungkin kalau aku mungkin lebih ngerasa lebih dapat untuk karakternya Lida dengan cara penggambaran seperti itu. Actually, I agree kalau film ini itu adalah drama yang nampilin emosi yang sangat kompleks. Dan karena kekompleksitasannya itu mungkin gak berbicara ke semua orang. Kayak that's totally fine. Tapi mungkin yang aku suka dari adanya film kayak gini itu adalah isi yang diangkat tuh jadi pembicaraan sih. Kayak aku tuh ngeliat reviewnya tuh kan mix tuh. Kayak ada yang mungkin kayak aku suka banget gitu. Ada yang mungkin kayak ngerasa kayak this is complete bullshit lah ya gitu. Ada yang gitu? Iya, soalnya ada yang mikir kayak itu tuh cuman kayak si Lidanya dia being irresponsible adult dan I mean kayak itu
itu monggo sih sebenarnya, itu tidak masalah gitu. Cuman but then at least orang-orang tuh jadi membicarakan kalau oh ya itu ada hal kayak gini loh Isu sebenarnya. penting yang kita nggak pernah sadari. Benar. Dan harapannya sih mungkin kayak misalnya kalau itu tuh terjadi di kamu atau di orang terdekat kamu tuh jadi punya gambaran lah at least. Jadi kamu tuh bisa bersimpati, berempati, ya enggak sih? I mean kayak motherhood itu the hardest job in the world. Tidak seperfect yang kita bayangkan. Ya benar. Kayak ya. Dan kalau aku sih nyaranin kalau abis nonton film ini tuh nonton press tour-nya Meiji Gyllenhaal sih. Press tour-nya Meiji sama beberapa cast-nya mereka, karena kayak interview-interview itu amat sangat seru dan menyenangkan ditonton, karena kamu tuh jadi kayak lebih paham lagi tuh kayak oh sebenarnya tuh ada hidden message apa sih di film ini. Karena ada beberapa scene itu tuh yang memang ada kayak hidden message-nya gitu. Penggambaran yang mungkin apa ya, mungkin itu tuh cuman terjadi kalau kamu tuh cewek gitu loh. Oke, setelah diskusi yang sangat panjang ini diskusi, tapi kirain ini review. adalah review aku. Gimana konklusinya menurutmu, apakah film ini recommended? Of course, sangat recommended buat siapapun yang kayak pengen dapat insight, pengen memahami dinamika hidup wanita dewasa lah ya. Ya, I mean kayak of course kayak ini recommended banget. Kayak I think aku tuh bakal nonton film ini lagi kayak karena menurutku kayak masih banyak hal yang bisa di-unpack dari film ini. Kalau dari aku, kalau misalnya kalian suka sama drama dan berusaha untuk melihat dari sisi perspektif yang berbeda, atau kalau kalian tertarik dengan motherhood yang berbeda, nah itu kalian bisa sangat wajib nonton film ini. Atau kalau kalian suka dengan film yang mengutamakan karakter driven, ya penggambaran karakter yang sangat dalam dan kuat, itu wajib banget nonton Lost Daughter. Kalau misal kalian mau nonton tapi ragu karena dia aku bilang pace-nya lama ya, ya sekali lagi nonton aja pas kalian lagi sehat. Mungkin nonton habis sarapan gitu, terus habis ngopi, jadi kayak sharp. Jangan nonton pas mau tidur. Iya jangan sih, kayak itu ntar malah kamu jadi overthinking. Apalagi kalau kamu Aquarius, kamu Gemini, overthinking gitu, ya nggak? Oke, aku ngasih film ini 7,3 sih. Aku sebenarnya suka sama film ini, cuma memang ya masalah preferensi aja sih, masalah taste. Aku of course ini 99. No. Kesempurnaan itu hanyalah milik yang di atas. Enggak, milik The Green Knight. No, rating aku tuh 8,5 buat film ini. 8,5. Kamu ngira 9? Iya. Ya aku 8,5 sih. 8,5 karena aku habis nonton Tragedy of Macbeth. 8,5 overall ya, tapi kalau buat story sih buat aku 9 sih. Apa ya yang bikin kamu ngasih 8,5? Kenapa nggak 9? Buat beberapa supporting karakter itu tuh sebenarnya menurutku tuh ada hal yang bisa diimprove lagi. Karena kayak of course pemeran utama itu Lida sama Nina. But then kayak mereka tuh punya supporting actor yang menurutku tuh kayak lumayan oke gitu loh. I mean kayak Will. I mean kayak dia tuh actingnya tuh sebenarnya tuh oke, but then kayak karakternya dia tuh lumayan screen time-nya dia dikit banget. Terbatas. Kayak aku mungkin berharap involvement atau mungkin apa ya mungkin screen time yang lebih banyak buat karakter pendukungnya gitu sih. Sama si Lyle ya. Lyle benar. Karena mereka tuh yang benar-benar kayak cuman sambil lewat. Of course karena mereka tuh pendukung ya kan. But then kayak begitu mereka muncul di screen, my point is this. Mereka muncul di screen, mereka tuh nggak seberapa memberikan impact gitu loh ke ceritanya. Apa nggak sih? Secara emosi loh. Exactly. Mereka tuh yang benar-benar cuman kayak pound aja gitu. Menurutku sih. Tapi kalau karakter cewek di film ini sih menurutku kuat semua sih penggambarannya. Karakter cowoknya yang main kayak kurang lacking. Ya itu maybe work on that, okay? Okay, girly.
Baiklah, terima kasih banyak sudah hangout sama kita hari ini. Jangan lupa nonton The Lost Daughter. Aku adalah salah satu bagian dari PR marketing mereka. Ini saya sudah dibayar untuk yang positif. Baiklah, jangan lupa dong please like video ini. Kalau kalian pasti suka lah ya, kayak please. Subscribe ke channel kita. Biar kita semangat ngerjain video ini terus. Biar channelnya masih ada sampai tahun depan ya. Semoga. Biar screen time kita nambah. Apa sih namanya? Watch time. Biar watch time kita nambah. Biar kita dapat penghasilan. Ya itu boleh sih. Iya, bye-bye. Terima kasih yang udah menonton. Sampai jumpa di review kita yang lain ya. Dadah. Dadah.